Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Ya. Alhamdulillah hari ini di Senin pagi kita bisa silaturahim lagi, ngobrol lagi, ngopi pagi Senin inspirasi ya, ngobrol pagi perkara iman dan ilmu di hari Senin yang penuh dengan inspirasi ya. Sahabatku sekalian di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini di Senin pagi ini kita akan seperti biasa ngopi, ngobrol pagi. Sudah disiapkan belum kopinya? Ya, kita ngopi dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, di hari Senin ini saya mungkin akan menjawab beberapa pertanyaan yang sebelumnya ditanyakan di live sebelumnya di hari Jumat yang waktu itu saya tidak melihat komentar dari teman-teman, mohon maaf, jadi sehingga tidak sempat terjawab ya. Nah, hari ini akan saya jawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, sahabatku sekalian, sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaannya di hari Senin pagi ini, seperti temanya adalah Senin Inspirasi. Nah, saya akan mungkin sedikit berbagi inspirasi, cerita, ya, yang bisa menjadi penyemangat kita di ikhtiar di hari Senin, ya. Senin yang biasanya banyak orang yang malas-malasan gitu, ogah-ogahan, mau berangkat kerja, mau ngantor, mau usaha gitu. Kenapa? Karena biasanya hari Ahadnya, hari Sabtu Ahadnya libur gitu. Jadi kadang liburnya masih pengen diterusin kayaknya. Nah, jadi rata-rata banyak yang sering, aduh, rasanya kok mau kerja, mau buka usaha, kayaknya rasanya kok kurang semangat gitu ya. Nah, hari ini kita akan berbagi, sharing di hari Senin ini. Tema kita di hari Senin ini adalah sabar. Nah, jadi temanya adalah apa? Sabar. Nah, bersabar. Jadi kalau di tema kita di sebelumnya kita sudah berbicara banyak hal tentang bagaimana kita bisa melunasi hutang, kita bicara tentang rizki, kita bicara tentang banyak hal yang lainnya. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang sabar, ya, sebuah kisah atau sebuah inspirasi bagaimana kita bisa untuk melewati masa-masa sulit ini di pandemi ini. Salah satu kekuatan yang terbesar yang bisa kita lakukan adalah bersabar. Kalau kita bicara tentang sabar, kayaknya teman-teman sudah sangat biasa sekali mendengar atau memahami hal yang namanya sabar ini gitu ya. Atau sering kali orang tua, keluarga, teman, saudara ketika kita dihadapkan dengan satu masalah atau apapun itu, selalu yang disampaikan adalah sabar, 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 sabar gitu ya. Nah, tapi sabar yang sesungguhnya yang harus kita lakukan pada saat kita dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, baik itu dalam kondisi pekerjaan kita, baik itu dalam kondisi bisnis kita, baik itu dalam kondisi keluarga kita, baik itu dalam kondisi finansial kita. Kenapa saya menyampaikan kuncinya adalah salah satu kunci untuk kita bisa berhasil melewatinya adalah dengan sabar, karena insya Allah Muslim itu, orang Islam itu luar biasa banget. Ketika ditimpa dengan kesulitan, maka Allah menyampaikan dalam Al-Quran kita diminta untuk bersabar. Dan ketika kita diberikan kemuliaan, ketika kita diberi kelapangan, kita diberi satu yang baik, maka kita diminta untuk bersyukur. Nah, jadi sabar dan syukur itu penolong. Nah, syukur sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Makanya kita membuat yang namanya gratitude. Membuat list syukur itu sudah kita buat ya di di pertemuan kita, di podcast kita sebelumnya. Nah, di yang hari ini, maka kalau syukurnya sudah, maka kita lengkapi dengan yang namanya sabarnya. Nah, jadi sabar inilah yang harus benar-benar kita dalami, harus kita tanamkan dalam diri kita dalam menghadapi segala ujian, kita tanamkan dalam segala masalah. Nah, sehingga dalam konteks bagaimana kita bisa sabar dalam menghadapi setiap ujian, bagaimana kita bisa bersabar dalam menghadapi semua tantangan, dalam semua masalah dalam kehidupan kita, itu butuh latihan. Butuh latihan. Nah, jadi hari ini, ya, kurang lebih sekitar 20 menit ke depan, saya akan share inspirasi tentang bagaimana kita mengelola, bagaimana kita bisa
menjadi untuk lebih sabar gitu. Saya pribadi sebenarnya tergolong bukan orang yang sabaran gitu. Sabar itu maksudnya saya tuh orang yang pengennya segera selesai, pengennya cepat ini, pengen cepat itu gitu segala macam. Tapi kenapa? Karena saya memaknai sabar itu bukan berarti gini, bukan berarti pasrah atau bukan berarti gini. Contoh misalnya, Anda jalan dan pada saat Anda jalan itu tahu-tahu ada orang mukul Anda, cepok gitu. Nah, kayak kan ada dipukul gitu. Nah, orang sabar itu definisinya seperti apa gitu. Ada yang bilang ketika misalnya kita dipukul, sabar itu artinya eh ya udah diem aja, pasrah, nggak usah bales, nggak usah apa-apa gitu. Itu contoh sederhananya. Atau misalnya gini, pas Anda jualan, misalnya ini ada Cak Kotrik nih jualan sari tebu misalnya. Terus pada saat baru ngeluarin gerobak, mau jualan, hujan. Terus akhirnya memaknai sabarnya itu dengan, ya sudahlah diem aja, apa namanya, nggak usah keluar, sabar, sudah ada yang ngatur rezekinya gitu. Nah, saya memiliki pemaknaan yang berbeda. Yang tadi saya contohkan itu menurut saya itu bukan sabar gitu, tapi itu bentuk apa ya namanya nerimo atau bentuk kita itu pasrah atau apa gitu. Sabar dalam definisi saya, jadi bisa jadi punya orang lain punya definisi yang berbeda, tapi dalam definisi saya, sabar itu adalah ya memegang teguh apa yang kita inginkan atau kita ingin capai ya dan bekerja sekeras semaksimal secerdas seikhlas mungkin ya tanpa kehilangan keyakinan sampai dengan titik darah penghabisan. Nah, itu namanya sabar kira-kira. Itu menurut saya. Ya, saya ulang ya. Jadi sabar itu menurut saya adalah memegang teguh satu keyakinan dan bekerja sekeras, semaksimal, seoptimal mungkin ya dalam kondisi apapun tanpa kehilangan keyakinan dan tanpa menyerah kayak gitu. Itu namanya sabar. Jadi kalau seandainya Anda tahu-tahu hujan langsung berhenti, langsung nggak mau jualan, itu bukan sabar menurut saya. Nah, itu berbeda ya. Nah, jadi ini yang harus Anda pahami ya. Jadi sabar itu adalah memegang teguh keyakinan kita. Ini maaf ya, karena teman-teman di Instagram menyampaikan katanya suara saya kurang jelas, jadi saya pakai headset dulu. Oke, cek. Apakah sudah lebih jelas? Teman-teman yang di IG, tadi ada yang bilang kurang jelas. Apakah sudah lebih jelas? Semoga sudah lebih jelas ya. Oke. Nah, jadi ketika kita bicara tentang sabar tadi, kita tidak kehilangan semangat gitu. Jadi bukan kita sabar itu yang sekedar sudah kita berhentilah, kita nggak jualan lah, udah sabar kita nggak usah ini, bukan. Tapi sabar menurut saya adalah bahwa ketika kita benar-benar berikhtiar dan kita belum mendapatkan hasil seperti yang kita inginkan, itu kita nggak berputus asa dan kita nggak menyerah. Jadi ketika kita contoh tadi buka usaha, ya jualannya es yang musim hujan itu kemungkinan besar itu nggak ada yang beli misalnya. Nah, orang sabar itu dia akan terus tetap jualan, terus tetap buka tanpa kehilangan keyakinan dan berjuang sampai dengan titik darah penghabisan. Nah, itu baru namanya sabar gitu. Jadi jangan salah dalam mendefinisikan sabar. Kadang kita mendefinisikan sabarnya kayak tadi ketika sudah nggak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, sudahlah menyerahlah gitu. Nah, ini yang harus kita luruskan gitu. Jadi orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang pantang menyerah, yang terus berjuang sampai dengan upaya yang terakhir. Nah, jadi sehingga dalam satu riwayat, dalam satu kisah, saya lupa ini seorang ulama besar gitu ya. Dia sedang berkumpul dengan para murid-muridnya, santri-santrinya. Nah, pada saat itu beliau ditanya, "Guru, yang namanya sabar itu seperti apa?" Nah, pada saat itu dalam cerita ini diajaklah murid-muridnya untuk keluar. Ketika diajak untuk keluar ke sebuah lapangan, lalu murid-muridnya tadi dan guru tadi diajak untuk berlari keliling lapangan. Guru tadi mengajak murid-muridnya lari keliling lapangan. Lari, 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 lari. Pada saat lari keliling 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, sebagian sudah menyerah berhenti, sebagian murid berhenti capek, sebagian murid berhenti capek gitu ya. Terus guru ini terus masih nggak ngejakin lari terus.
keliling terus, keliling terus, keliling terus, keliling terus, sampai hanya tinggal tersisa 3 orang, tersisa 2 orang. Dan sampai terakhir guru itu hanya bisa berlari sendirian, murid-murid sudah bilang, berhenti guruku, udah kelihatan lelah sekali, sudah kelihatan keringat bercucuran gitu ya, sudah napas tersengal-sengal, dan guru itu terus masih berlari terus, terus berlari terus, sampai akhirnya dia terjatuh dan pingsan. Nah, pada saat itu disampaikan sama gurunya, dan gurunya ketika sudah siuman, ditanya sama murid-muridnya, "Wahai guruku, Tuan Guru, kenapa engkau melakukan itu? Kenapa engkau sampai memaksakan sampai pingsan?" Gitu. Lalu guru tadi menyampaikan, inilah jawaban dari pertanyaan kalian. Arti makna dari kata sabar tadi itu. Bahwa sabar itu bukan berarti ketika kita tadi mengerjakan keliling lapangan berhenti ketika kita lelah, bukan berhenti ketika kita lelah. Tapi sabar itu berhenti sampai dengan titik darah penghabisan, maksudnya sampai dengan batas kemampuan terbaik, ya. Maksudnya batas kemampuan kita. Jadi bukan karena kita capek sabar itu, tapi karena ini sudah batas kemampuan tubuh kita. Sampai akhirnya dia terjatuh dan pingsan, dan kata dia itulah titik sabar itu sampai di titik itu. Masya Allah. Gitu. Nah, sehingga pertanyaannya, saudaraku sekalian, sahabatku sekalian, kenapa kata-kata sabar dan syukur itu menjadi satu penolong bagi kita, kata Allah. Nah, pertanyaan yang kita harus tanyakan, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang bersabar dalam ujian kita? Dari sebuah cerita inspirasi tadi. Apakah kita menjadi orang-orang yang sudah bersabar dengan ketika kita dihadapkan dengan masalah, dengan ujian? Apakah kita sudah berjuang sampai dengan seluruh upaya daya upaya kita sampai dengan titik darah penghabisan kita? Atau sesungguhnya sebenarnya kita masih jauh dari kata-kata sabar? Nah, jadi di sini ada tanyaan. Sabar artinya ada batasannya ya, Coach, gitu. Nah, Pak Desi bertanya. Menurut saya sabar itu tidak ada batasnya, tapi berjuangnya sampai dengan batas titik tubuh kita. Sabarnya nggak boleh ada batasnya. Sabar itu tanpa batas. Tapi berjuangnya sampai dengan titik batas kemampuan kita terakhir. Jadi kalau kita masih belum berjuang dengan titik batas kemampuan kita terakhir, berarti kita belum benar-benar bersabar. Nah, ini yang harus kita maknai. Fadol, sekarang waktunya untuk kita sharing, tanya jawab, dan juga ngobrol apa saja boleh tentang perkara iman dan ilmu. Tapi hari ini poin yang tadi saya sampaikan adalah bicara tentang rasa sabar kita dalam menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Tip, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau nggak ada, saya akan coba mulai bertanya. Wah, Masya Allah, ini teman-teman di Facebook, Mas Joko selalu hadir setiap hari pagi, Masya Allah. Makasih banyak Mas Joko, ya. Mas Fajar juga sambil bertelur. Mas Fajar ini dari Tegal, ya, usahanya adalah usaha telur, ya, telur asin. Ya. Bertelur itu bukan berarti dia telur, tapi dia telur itu karena dia usahanya telur asin, ya. Insyaallah, barakallah, Pak Parman sudah hadir di sini juga. Malang 14 derajat hadir. Betul, makanya saya hari ini pakai jaket. Malang hari ini 14 derajat, jadi dingin banget gitu ya. Ya, oke. Eh, teman-teman yang lain juga sudah banyak yang hadir. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silakan boleh bertanya. Kalau tidak ada, saya akan coba jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang lain. Nah, di pertemuan sebelumnya ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya tentang kemarin saya cerita tentang berbagi, ya. Nah, ketika berbagi ternyata ada yang memfitnah. Nah, ini kita akan bagi nanti. Bagaimana menyikapi orang yang memfitnah kita. Bagaimana menyikapi orang yang memfitnah kita. Nah, bentar, ini saya bacakan dulu pertanyaannya dari oke.
Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbagi ilmu 3 kapasitas tadi pada teman-teman, tapi malah saya difitnah. Nah, lalu saya bertanya kepadanya, fitnah seperti apa? Eh, Tadi tidak saya jawab di pertemuan yang kemarin, jadi saya minta untuk menulisnya agar bisa saya jawab di pertemuan sekarang. Nah, jawabannya gini. Eh, teman-teman, ada teman orang tua pinjam uang ke bank. Jadi ada orang tuanya dari teman kita ini dia terkena riba, gitu ya. Saya ingatkan teman, istri, dan juga orang tuanya untuk berusaha berhenti dan keluar dari jeratan hutang riba. Nah, saya juga bantu berbagi ilmu yang saya dapatkan dari OYC 4 gitu ya. Beberapa bulan kemudian mereka anak menantu orang tuanya bertengkar gitu ya. Bertengkar internal keluarganya, tapi orang tuanya bawa kata-kata riba dan orang tuanya ambil mobil anaknya. Akhirnya teman ini marah dan salahkan saya. Kalau karena saya yang pengaruhi orang tuanya tentang riba dan gara-gara saya sampaikan mobilnya disita, karena saya sampaikan mobilnya disita orang tuanya. Bagaimana cara saya sikapi ini, Coach? Nah, ini sebenarnya belum clear, yang hutang itu siapanya ya. Jadi, apakah orang tuanya yang hutang ke bank yang kena riba atau temannya ya? Teman dan orang tuanya pinjam uang ke bank. Oke, yang saya anggap adalah kalau dari cerita ini adalah dua-duanya. Dua-duanya terjerat dalam konteks riba dan akhirnya ada teman kita yang berdakwah, mencoba menyampaikan. Nah, tapi ketika menyampaikan ternyata eh, temannya ini malah difitnah gitu. Nah, sahabatku sekalian, ini menarik. Kalau Anda menjadi orang baik, itu orang lain tuh akan suka. Jadi ini menarik banget nih kisah ini. Kalau Anda hanya menjadi orang baik, semua orang itu akan suka dengan Anda, atau banyak orang yang suka dengan Anda. Tapi ketika Anda menyampaikan kebaikan, maka di sana segera atau langsung akan ada musuhnya. Selang ya. Kalau Anda hanya menjadi orang baik, banyak orang akan suka dengan Anda. Tapi ketika Anda menyampaikan kebaikan, maka langsung ada musuhnya. Nah, apa maksudnya? Rasulullah sebelum menjadi Rasul, itu orang baik gitu ya. Dikasih gelar macam-macam, semua orang suka, bahkan banyak orang yang akhirnya menitipkan sesuatu kepada Rasulullah gitu ya. Menjadi pedagang yang sukses, disukai, dicintai oleh banyak kalangan orang-orang Yahudi saat itu, Nasrani, orang-orang yang lain yang ada di sana itu Rasulullah disukai. Kenapa? Karena Rasulullah itu orang yang baik. Tapi ketika menerima wahyu dan saat menerima wahyu akhirnya menjadi rasul dan punya kewajiban untuk menyampaikannya, mulai berdakwah dan saat itu mulai dimusuhi. Saat itu mulai diancam mau dibunuh. Maka apa tantangannya ketika kita menyampaikan kebaikan? Pasti setan akan menggoda orang-orang untuk menjadi musuh dari kita. Jadi jangan khawatir. Bagaimana cara menyikapinya? Seperti materi kita hari ini, yaitu bersabar dan selalu berserah kepada Allah. Jadi yang pertama, ketika Anda difitnah, apapun itu ketika Anda menyampaikan kebaikan, pertama bersabar dulu. Yang kedua, pahami bahwa setan itu musuh yang nyata, jadi akan mempengaruhi orang-orang ya untuk menentang kebaikan. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Ya, pahami bahwa itu adalah musuh dari kebaikan. Dan yang ketiga, selalu mendekat kepada Allah, ya, selalu minta petunjuk kepada Allah, agar ketika kita menyampaikan kebaikan itu benar-benar eh, orang bisa menerima kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan. Yang keempat, luruskan niat kita. Luruskan niat kita apa? Luruskan niat kita dalam menyampaikan kebaikan itu bukan untuk mencari pujian dari manusia, bukan untuk mencari hal-hal baik dari manusia, tapi ketika kita menyampaikan kebaikan itu tujuannya adalah murni semata-mata mencari ridho Allah. Maka Anda nggak perlu sedih kalau yang dicari ridho Allah. Seandainya Anda akhirnya dicaci maki manusia, Anda dijelek-jelekan manusia, diancam manusia mau dibunuh dan seterusnya, tapi Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, cukuplah ridho Allah itu, karena itu balasannya dengan akhirat yang sangat mulia. Ya. Nah, dan yang kelima, yang terakhir, belajar ilmu komunikasi dan dakwah gitu. Jadi dalam menyampaikan kebaikan itu ada caranya, ada metodenya, ada polanya. Jadi sampaikanlah sesuatu itu dengan cara yang baik gitu ya. Sampaikan dengan cara yang baik. Sampaikan kebaikan dengan cara yang baik. Kebaikan yang disampaikan dengan cara yang buruk akan kalah dengan keburukan yang disampaikan dengan cara yang baik, ya.
Maka, yuk jangan sampai kita kalah dengan keburukan-keburukan yang di luar sana yang disampaikan dengan cara yang baik. Maka kita harus menyampaikan kebaikan dengan cara yang baik sehingga bisa mengalahkan keburukan yang disampaikan dengan cara yang baik. Ya. Nah, ini jawaban ya dari pertanyaan yang sebelumnya. Ini saya baca di kolom chat di Instagram hari ini. eh Mana ya? Tadi ada yang mau. Oke, sebentar. Coach minta doanya hari ini saya akad, Masya Allah. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang hari ini sedang akad nikah, hari ini sedang, ini akadnya akad nikah kan ya? Nah, Rahim Generation ini. Nah, semoga dimudahkan, dilancarkan. Kalau ini benar akadnya adalah akad nikah, karena akad itu saya sering banyak dengar istilah akad. Ada akad nikah, akad syirkah, akad jual beli, dan akad macam-macam. Nah, kalau ini adalah akadnya adalah akad pernikahan, semoga saya tidak salah. Semoga Allah berikan kemudahan, dan semoga Allah karuniakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Dan semoga dilancarkan seluruh kegiatannya hari ini menjadi keluarga yang menggenapkan separuh dari Islamnya. Karena ketika kita menikah, sebenarnya kita mengenapkan setengah dari agama kita. Insya Allah luar biasa. Ya. Ini ada pertanyaan dari Santi ya. Assalamualaikum Coach. Dalam hal menagih hutang, apakah sabar menagih sampai dengan batas terakhir? Aduh, ini menarik banget ini. Ini pertanyaan yang menarik. Dalam konteks menagih utang, apakah sabar dalam menagih utang itu berarti kita eh, sampai dengan batas terakhir, artinya sampai kita dapatkan gitu. Saya sampai nulis gini, ada luka yang tidak berdarah gitu ya, ada sakit yang tidak berdarah. Sakit yang tidak berdarah itu apa? Sakit yang tidak berdarah itu ketika ada orang utang ke kita, waktu utang itu ngemis-ngemis gitu ya, kayaknya aduh malas banget, tapi ketika kita mau nagih dia lebih galak daripada kita. Susah banget mau ditagih, lebih galak daripada yang ngutanginya. Dan pas kita ngeliat di sosial media, ternyata dia lagi jalan-jalan, lagi pamer beli handphone baru, lagi pamer beli apa gitu. Itu sakitnya tidak berdarah ya. Nah, bagaimana menyikapi orang yang hutang kepada kita dan ketika kita tagih ternyata dia tidak memberikan. Nah, maka sahabatku sekalian, ini ada satu inspirasi yang menarik juga. Salah satu inspirasi yang menarik. Ketika kita menghutangi orang, maka niatkanlah ketika kita menghutangi orang itu dalam konteks membantu. Itu yang pertama. Niatkanlah dalam konteks membantu. Nah, membantu sesama saudara muslim. Jadi kalau dalam kondisi saat itu kita tidak punya finansial yang baik, ya sampaikan kita sedang tidak punya anggaran. Atau kita sedang tidak punya dananya. Tapi kalau seandainya memang kita ada, maka niatkanlah membantu. Yang benar-benar hanya mencari ridho Allah dalam konteks tolong-menolong. Yang kalau seandainya itu dikembalikan, Alhamdulillah. Tapi kalau seandainya tidak dikembalikan, maka niatkanlah nanti untuk menjadi sedekah. Maka berikan pinjaman kepada orang lain itu dalam batas yang kita ikhlas, yang kita mampu. Itu yang tips yang pertama, gitu ya. Nah, yang kedua, saya sarankan dalam kalau kita baca di Al-Baqarah, surat ketika kita berhutang atau ada saling terikat dalam hutang piutang, maka disarankan harus ada saksi dan ditulis gitu. Itu tentang hutang itu panjang sekali. Maka harus ada saksi dan juga ditulis. Dan carilah saksi, yang saksi itu adalah orang dekat dari orang yang mau menghutangi itu. Tanya dulu ke dia bahwa karakternya orang itu seperti apa, dia dalam menghutangi itu seperti apa, dalam berhutang seperti apa. Nah, apakah dia amanah dan seterusnya. Lalu ditulis di situ sampai dengan ada keterangan batas waktu hutang piutangnya dan seterusnya disaksikan oleh pihak ketiga tadi. Nah, ini tips yang kedua. Nah, tips yang ketiga adalah apa? Ketika sudah waktunya jatuh tempo untuk pembayaran hutangnya, maka kita dianjurkan untuk menagih atau mengingatkan. Betul, kita dianjurkan untuk menagih untuk mengingatkan. Kenapa? Karena hutang itu akan menggantung amalan seseorang di akhirat kelak gitu. Amalan seseorang di akhirat kelak. Ya. Maka agar kita tidak sampai tergantung, maka apa yang harus dilakukan? Ingatkan ketika dia masih di dunia untuk dalam konteksnya kita mengingatkan itu bukan hanya dalam konteks untuk uang kita kembali, tapi ingatkan karena rasa kasih sayang kita, ingatkan karena rasa kasih sayang kita kepadanya agar nanti di akhirat kita tidak perlu harus menarik uangnya dia gitu, karena di akhirat sudah tidak ada uang lagi. Kalau sudah di akhirat dia akan membayar hutangnya kepada kita itu dengan bentuk kebaikan-kebaikannya dia. Jadi pahala dan kebaikannya dia itulah yang akan diberikan kepada kita yang menghutanginya.
sampai kita ridho. Dan kalau seandainya ternyata dia sudah habis pahala dan kebaikannya karena dia punya hutang dengan banyak orang, maka keburukan kita yang akan dikurangi untuk menjadi keburukannya dia. Nah kan kasihan. Maka dalam konteks ini ketika kita menagih bukan untuk mencari uangnya. Jangan sampai teman kita, si fulan yang kita sayangi tadi, yang kita pinjami, di akhir dia harus menderita. Nah itu konteksnya dalam kita hutang piutang gitu. Maka yang pertama, kenapa saya menyarankan kalau mengutangin orang lebih baik dalam batas yang kita kita ikhlas. Kalau itu seandainya harus suatu saat harus kita sedikit ikhlaskan. Dan ketika kita tagih kok ternyata sampai dengan titik-titik tertentu dia tetap tidak mampu juga, maka yang terbaik kata Allah, kalau tidak mungkin kita untuk menagihnya dan tidak mampu sebaik-baiknya, maka apa? Kita niatkan sedekah. Kita ikhlaskan saja, kita niatkan sedekah. Nah, itu menurut saya batas sabarnya. Jadi batas sabarnya bukan lagi terus sampai dapat, tapi batas sabarnya adalah untuk saling ridho sampai dalam konteks kebaikan ini tadi. Maka kalau kita memang di awal tidak yakin itu akan kembali atau ini, lebih baik tidak usah mengutangi. Tapi kalau dalam konteks dia sangat butuh pertolongan, maka sejak awal niatkanlah dalam meminjam itu adalah niat kita untuk membantu, niat kita untuk bersedekah. Insya Allah seperti itu, sahabat sekalian. Ya, nah ini yang di Instagram sepertinya sudah terjawab. Masya Allah ada guru saya ini, ada Kang Nunggi. Nah, kita lanjut ke Facebook dulu, saya di Facebook. Ini coba saya jawab, ada beberapa pertanyaan. Masya Allah, ini Kang Aldi. Semangat keceriduan, Kota Bakpia juga hadir. Jadi yang benar Kota Bakpia apa kota Gudeg ini? Kang Aldi sama Mas Joko. Masya Allah. Oke, coba saya jawab ya. Ada pertanyaan nggak di sini? Nah, sabarnya sahabat-sahabat pengusaha zaman Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gimana ya, Coach? Nah, kalau ini saya harus belajar lagi nih. Saya bukan yang ahli dalam syirah dan sejarah. Jadi dalam konteks ini saya belum bisa menjawab nih Mas Joko ya. Jadi mohon maaf, tapi ini akan jadi PR buat saya. Nanti saya akan pelajari sirahnya seperti apa ya sabarnya di era para pengusaha di zamannya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya mungkin akan cerita sedikit ya, inspirasi juga. Salah satu konteksnya para pengusaha-pengusaha yang luar biasa dalam satu cerita dalam satu sirah adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf, sabarnya beliau yang saya akhirnya ambil pelajarannya juga adalah ketika beliau ingin berhijrah. Beliau sudah terkenal pada saat di Mekah itu menjadi orang yang kaya raya, orang yang luar biasa lah hartanya. Dan pada saat beliau mau berhijrah bersama dengan Rasulullah, para kafir Quraisy ini akhirnya mengancam beliau, mengancam akan membunuh dan seterusnya, menghalangi hijrahnya. Dengan syarat kalau seandainya mau berhijrah maka seluruh harta bendanya harus ditinggal di Mekah. Bayangin tuh, mau ikut hijrah bersama Rasulullah syaratnya harus meninggalkan seluruh harta bendanya yang ada di Mekah. Nah akhirnya apa yang terjadi? Beliau akhirnya memutuskan untuk sudah ditinggal semuanya di Mekah. Bahkan istri beliau pun tidak mau ikut berhijrah dan tidak mau meninggalkan hartanya sampai akhirnya istrinya tetap ingin ada di Mekah bersama dengan hartanya. Nah, istri beliau hijrah sendirian, berangkatlah ke Madinah. Pada sampai saat perjalanan itu, kebayangkan orang yang kaya raya, hartanya banyak banget gitu ya, tinggalin semuanya hanya karena apa? Hanya karena rasa cintanya kepada Allah dan Rasulullah, mendampingi Rasulullah, hijrah ke Madinah. Sudah sampai ke Madinah, terdengar oleh kaum Ansor di Madinah, terdengar oleh saudara-saudara di Madinah yang di sana bahwa si Abdurrahman bin Auf ini adalah orang kaya, datang ninggalin seluruh hartanya di Mekah dan ke Madinah dengan kondisi nggak punya apa-apa. Sehingga orang di Madinah, sahabat Ansor ini bilang, ya Abdurrahman bin Auf, karena kau telah meninggalkan seluruh hartanya, maka ketika di sini nggak bawa apa-apa, saya punya beberapa rumah, saya punya harta, saya punya istri beberapa. Ambillah separuhnya, sebagainya untukmu. Gitu. Jadi disampaikan suruh ambil. Nah, coba bayangin kalau kita nih dihadapkan dengan ujian dan kita nggak sabar. Wah, alhamdulillah ini kayak jawaban dari Allah, diambil semua. Tapi apa yang terjadi dengan Abdurrahman bin Auf? Dia menjawab dengan kesabaran dan ketawaduannya. Dia bilang terima kasih.
Tapi cukuplah Allah buat saya, tunjukkan saja saya pasar. Tuh, Masya Allah. Ini sabarnya seorang pengusaha yang tawadu dan tawakal dan hanya bergantung tauhid kepada Allah. Masya Allah, luar biasa kan? Kehilangan seluruhnya. Nah, kita di kondisi pandemi ini, apa sih yang hilang dari kita? Paling baru omset, bukan segala-galanya gitu. Abdurrahman bin Auf kehilangan omset, kehilangan perusahaan, kehilangan aset, kehilangan bisnis, kehilangan istri. Hanya untuk apa? Allah dan Rasulullah. Masya Allah, luar biasa ya. Gitu Mas Joko mungkin yang sedikit bisa saya sharing inspirasinya. Oke, Insya Allah ada lagi nggak ya? Yang dipinjam hartanya enak ya, Coach nanti tukar sama amal. Alhamdulillah deposito akhirat. Iya Mbak Lasmi, deposito akhirat. Tapi jangan diniatkan seperti itu juga. Jangan sampai diniatkan menjadi deposito akhirat. Jadi akhirnya, ayo siapa yang mau utang, siapa yang mau utang, siapa yang mau utang. Jangan ya. Jadi niat dalam hutang piutang itu adalah dalam tolong menolong, dalam tujuan kita untuk saling meringankan gitu ya. Jadi Allah mencontohkan seperti itu. Nah, lanjut lagi. Sabar insya Allah dapat keberuntungan. Wah benar banget Pak Asyam. Sabar itu insya Allah akan mendapat keberuntungan. Saya sangat percaya dan sangat yakin dengan hal itu. Orang-orang yang sabar, Allah akan berikan keberuntungan kepadanya. Oke, Mas Joko. Contoh sahabat yang luar biasa, betul banget. Contoh sahabat yang luar biasa, Abdurrahman bin Auf ini. Mantap Coach, hanya omsetnya tuh. Kan baru omsetnya, yang lainnya masih diberikan. Masih diberi sehat, masih diberi keluarga, masih diberi yang lain. Jadi masih banyak yang bisa kita syukuri. Banyak banget yang masih bisa kita syukuri dalam kehidupan kita ini. Ya, oke. Nah, Fadal, mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi, kita masih punya waktu kurang lebih sekitar 15 menit ya, sampai dengan jam setengah 7. Sebelum kita nanti harus beraktivitas lagi kembali. Alhamdulillah. Ya. Oke, kalau nggak ada, kita mungkin beri satu penutup dari semangat kita di pagi hari ini, sahabatku sekalian. Ya, semoga bahwa setiap kita bangun pagi dan kita masih diberi sama Allah nikmat dalam bentuk kesehatan, kita masih bisa melihat keluarga kita masih punya perusahaan gitu ya. Semoga kita menjadi golongan orang-orang yang bersyukur ya. Semoga kita menjadi golongan orang-orang yang selalu ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita terus mensyukuri nikmat iman dan Islam yang diberikan Allah kepada kita dalam bentuk memanfaatkannya dengan amalan-amalan terbaik kita, memanfaatkannya dengan ikhtiar terbaik kita. Maka di pagi hari ini, di hari Senin ini, ayo rencanakan kira-kira ketika dikasih modal sama Allah bangun pagi, Alhamdulillah saya punya modal. Modalnya apa? Masih dikasih nafas, masih dikasih hidup, masih dikasih ilmu, masih dikasih sehat, masih dikasih perusahaan, masih dikasih karyawan. Nah, tanyakan pada diri kita, kira-kira modal yang Allah titipkan kepada kita ini akan kita apakan hari ini? Akan kita apakan hari ini? Ketika kita sudah dikasih modal yang begitu banyak tadi. Kebaikan-kebaikan apa yang akan kita lakukan? Bekal akhirat apa yang akan kita cari hari ini? Maka bertebaranlah ke muka bumi pagi hari ini, ya di hari Senin ini yang Anda harus semangat untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk di akhirat kita, untuk menabung sebanyak-banyaknya di akhirat kita. Kalau ternyata yang kita lakukan belum bisa menghasilkan omset, maka carilah omset akhirat. Kalau seandainya Anda lakukan ini belum bisa menghasilkan uang, maka carilah rizki yang terbaik untuk keluarga Anda. Karena ayam saja dalam kondisi pandemi, dia tetap berkokok di pagi hari, tetap keluar, tetap eker-eker, dan pulang dengan perut kenyang, bahkan dia bisa bawa untuk kalau keluarganya yang ada di rumah. Burung elang tetap pergi terbang di pagi hari, ya, walaupun dalam kondisi pandemi, dan dia tetap mencari rezeki Allah yang bertebaran di muka bumi. Ya, dan dia tetap kembali ketika dia seorang ayah, dia akan tetap bawa makanan untuk anak istrinya. Peduli pandemi, dia nggak peduli dengan pandemi. Maka, sahabatku sekalian, ayo. Kalau Anda nggak bisa mencari ternyata uang harta di saat pandemi ini keluar, maka keluarlah berbuat kebaikan. Tolong orang di luar sana. Bantu sesama di luar sana. Lakukan dengan ilmu yang Anda miliki, dengan tenaga yang Anda miliki, dengan waktu yang Anda miliki, dan tabung sebanyak-banyaknya tabungan akhirat buat kita dan keluarga kita. Doakan terus keluarga kita, orang tua kita, ayah dan ibu kita, kalau masih ada, perbanyak silaturahim kepadanya. Kalau sudah tidak ada, doakan dengan doa yang terbaik. Semoga saya doakan seluruh sahabat semua yang hadir hari ini, Allah berikan kesehatan, Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, Allah berikan rezeki yang berkah dan juga berlimpah, dan Allah jadikan kita adalah
hamba-hamba terbaiknya, umat-umat terbaik Rasulullah, dan semoga kita terus bisa berukhuwah, bisa bersilaturahim, dan terus bisa menjalin satu kekuatan untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita dan juga untuk umat, dan kita berukhuwah bukan hanya di dunia tapi juga sampai dengan di akhirat. Saya akhiri bila hitam hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan bahagia dan sehat semua. Oke teman-teman, sore ini kebetulan saya lagi bersama orang yang luar biasa. Beliau adalah founder dari Sukses Berkah Community. Kita sambut Coach Ridwan Abadi. Halo. Halo. Biasa di luar. Biasa di luar. Alhamdulillah ya, kita bisa liburan bareng ini. Alhamdulillah. Jalan-jalan bareng. Alhamdulillah. Nah ini mumpung ketemu Coach, ini banyak sekali pertanyaan nih dari teman-teman saya nih, ya kan? Coach Ridwan sendiri kan sudah membina banyak sekali UKM ya, UMKM, kemudian dari komunitas tim teman-teman SBC juga. Gimana nih caranya untuk menghadapi era pandemi ini dengan gimana bisnisnya biar tetap fight, tetap bertahan dan berkembang. Gimana Coach? Oke. Pandemi sebenarnya nggak harus takut-takut banget sih ya. Kenapa? Karena sebenarnya krisis itu pasti akan terjadi. Bahkan bisnis kita seandainya nggak pernah mengalami krisis, harus kita ciptakan krisisnya. Jadi kita kok bisnis kok nyaman, nyantai aja, itu bisa jadi adalah stagnasi. Nah, stagnasi ini pun harus kita disrupt dengan kita ciptakan krisis sendiri. Jadi tips yang pertama, walau saja lah, artinya jangan terlalu kubuhan, jangan panik ketika menghadapi krisis. Kenapa? Kayak tadi kita dari pantai nih, kita berenang, atau ada ombak datang. Nah kalau pada saat ombak datang kenceng, terus kita nggak panik gitu ya, itu pasti kita akan tenggelam. Nah jadi sama dengan kita bisnis. Kalau ada krisis kayak sekarang, COVID, atau nanti ada resesi, atau kapanpun ada masalah lagi, ada krisis lagi, satu prinsipnya, jangan panik. Biasa saja, semua datang pasti ada hikmahnya. Nah, itu yang pertama, jangan panik ya. Nah malah kalau perlu ambil papan selancar, kalau tadi ambil kano, malah kita berselancar di atas ombak gitu ya. Nah apa yang bisa dilakukan agar kita bisa survive? Nah saya kasih jurus namanya ADC. ADC apa nih? Ngerti ADC apa dah? Ada apa dengan cinta? Karena kita lagi di Yogyakarta ini ada apa dengan cinta dua ya? Di sini. Oke. ADC ini singkatan dari A yang pertama adalah accept, A yang kedua adalah adapt, C-nya ada D-nya adalah digitalization, dan C-nya adalah collaboration. Ya. Jadi ADC itu singkatan dari tadi accept, adapt, digitalization, dan collaboration. Kita bahas. Yang pertama, ngadepin COVID, ngadepin masalah kayak sekarang, kita harus accept, menerima. Orang yang nggak terima dengan kondisi sekarang, menyalahkan, merasa jadi korban, dia nggak akan move on. Dia pasti akan, aduh anak COVID dikit. Jadi kan dia selalu mengeluh gitu. Dia akhirnya dia malah justru tidak akan bisa ngeliat peluang. Nah jadi ketika ada kondisi krisis apapun itu, terima dulu. Ya wis, aku ikhlas, datangnya karena ini dari Allah juga, pasti ya sudah kita terima dengan lapang dada. Nah orang yang sudah menerima, nompo, accept, itu dia pasti akan bisa melihat hal-hal positif. Nah baru abis itu kita beradaptasi. Tentu setiap krisis itu ada adaptasi yang berbeda-beda. Nah kali ini adaptasinya di masa krisis kayak sekarang COVID ini, orang senang di rumah, orang jadi takut untuk ketemu dengan orang, social distancing gitu ya. Nah pakai masker kemana-mana gitu, maka kita harus beradaptasi juga dengan protokol kesehatan, beradaptasi dengan new normal gitu. Nah ini yang harus kita lakukan. Nah cara salah satunya beradaptasi, kalau tadi ibaratnya kita berselancar di atas ombak, adalah D. D itu apa? Digitalization. Nah beradaptasinya gimana? Bagaimana kita bisa masuk ke ranah digital atau online salah satunya. Jadi yang tadinya kita jualan hanya warung kopi offline, ya kita masuk ke online. Kita tadinya cuman bisnis hanya ini jualan di rumah atau apa, masuk ke marketplace, masuk ke sosial media gitu. Itu yang dilakukan Mas Bro. Jadi kayak ada salah satu cerita, nanti saya ceritakan di akhir ya. Yang terakhir itu ada C adalah collaboration. Nah dalam kondisi kayak sekarang nggak bisa sendirian, kayak kita nih collab. Ya, jadi kita nggak bisa sendiri-sendiri. Sekarang waktunya era sinergi, eranya kolaborasi. Jadi pasti susah, pasti berat. Kita masuk digital, tapi kita harus berkolaborasi dengan orang lain, banyak pihak. Jadi kalau kita mau survive di era sekarang ini, kita harus collaboration. Nah, ada cerita namanya Mas Arfian, salah satu ini. Pada saat awal pandemi, dia bisnisnya adalah mukena, terus dia sudah beli kain, dia untuk buat jilbab dan lain-lain. Ternyata kondisi lebaran kali ini yang diprediksikan rame, malah ternyata sepi ya katanya. Nah akhirnya apa? Saya dengar cerita saya tadi tentang ombak tadi, akhirnya beliau membuat satu strategi digitalisasi
masuk ke ranah digital dan juga beradaptasi dengan cara membuat kain-kain tadi dijadikan masker. Buat jualan masker yang tadinya beliau sempat minus harusnya dengan nilai yang nggak kecil ya, angkanya hampir 1,5 miliar. Tapi ketika beliau akhirnya beralih membuat masker, akhirnya bisa untung, bahkan bisa memberdayakan banyak penjahit, bisa membantu banyak reseller, itu kolaborasi tadi, kolaborasi digital, dan akhirnya bisa survive dengan luar biasa. Ya, kayak kira begitu. Luar biasa ya teman-teman. Mungkin terakhir Coach, tips nih buat teman-teman barangkali yang saat ini nih kondisinya ini masih bingung. Otomatis kan untuk kolaborasi itu kan butuh komunitas mungkin ya. Jadi ruang lingkup yang saling mendukung dan positif. Betul. Nah itu tipsnya gimana Coach? Ya, nah jadi salah satunya yang harus dilakukan adalah berkolaborasi ini kita harus punya orang-orang yang sefrekuensi. Nah, sefrekuensi kayak kita ini kan badannya sefrekuensi, levelnya sefrekuensi, badannya sefrekuensi badannya. Nah, jadi orang-orang sefrekuensi ini biasanya adanya di mana? Adanya di komunitas, community. Nah, sehingga saran saya bergabunglah dengan komunitas. Banyak komunitas kita suka Vespa, gabung komunitas Vespa. Saya banget itu. Saya juga itu. Oke, siap. Suka dengan hal-hal yang kopi ya, ngumpul sama anak-anak kopi gitu ya. Iya. Nah, suka dengan bisnis maka ngumpul dengan anak-anak bisnis. Termasuk salah satunya kayak SBC ya. Jadi bisa gabung dengan teman-teman di Sukses Berkah Community. Ini teman-teman yang pebisnis yang visinya adalah bagaimana bisnis yang sukses dan juga berkah. Oke, terakhir Coach. Terakhir lagi nih ya. Jadi buat teman-teman nih kan gimana caranya kalau pengen gabung sama SBC? Oke. Berkah Community. Buka, klik di www.suksesberkahcommunity, tinggal daftar. Nah, gitu ya. masuk ke situ, nanti cari chapter mana. Ada bisa chapter Jogja, chapter Malang, Surabaya, gabung dengan chapternya. Nanti ada informasi tentang kegiatan-kegiatan. Nanti admin akan memasukkan Anda ke grup yang sesuai dengan chapternya. Nah, kira-kira gitu. Oke teman-teman, sementara seperti itu dulu perbincangan kita. Jadi buat teman-teman yang kalau masih ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di channel saya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih Coach Ridwan. Sama-sama. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.